Biarlah Tuhan Kau menuntaskan pekerjaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang tahun 2019 ini. Memasuki tahun 2020, Kau menuntaskan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan Kau mempersiapkan dalam hidup kami pekerjaan yang lebih lagi daripada waktu-waktu yang lalu. Sebab kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau tersedia perjalanan kehidupan yang penuh dengan kemurahan daripada Tuhan. Kami sungguh dapat mengandalkan kebaikan-Mu, dan kami dapat mengandalkan kemurahan-Mu. Berbicaralah hari ini lewat bagian firman-Mu, sebab kami ini siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari kita beri tepuk tangan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur sama-sama kita katakan. Silakan dulu saudara sekalian. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin ya. Senang berjumpa di akhir 2019 dalam berkat Tuhan. Sudah 11 bulan kita lalui dan ini bulan yang ke-12 dan kita akan memasuki raya Natal saudara sekalian. Tetapi tentunya kita tidak hanya fokus kepada raya Natal, tetapi ada banyak hal yang Tuhan ingin bicara, termasuk salah satu yang hari ini Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi hari ini saya ingin berbagi satu bagian firman Tuhan dengan tema Deeper with Jesus, menjadi lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang ingin saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya, saudara sekalian jangan lupa kita punya gereja sudah menerbitkan album Battle Area Worship seri yang kedua. Anda bisa membeli dan membagikannya kepada saudara, orang-orang di sekitar Anda atau gereja-gereja lain dengan tujuan untuk lagu-lagu ini bisa menjadi berkat. Seperti lagu terakhir tentang mengucap syukur, itu adalah hal yang dapat kita bagikan sebagai berkat bagi banyak orang yang bersama dengan kita. Di Deeper with Jesus, kita bersama-sama akan belajar bagian firman Tuhan ini. Mungkin saya ingin baca lebih dulu Lukas 5 ayat 1-2. Multimedia bisa bantu membukakan untuk kita bisa, atau sampai 4 ayat 4. Lukas 5 ayat 1-4 untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Alkitab bilang pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, perhatikan kata hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga dikatakan, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4 kita baca sama-sama. Ini akan jadi renungan kita. Katakan 2, 3. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang Deeper with Jesus, atau mendalam bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi tadi kita telah membaca saudara sekalian bagian Lukas pasal 5 ayat yang keempat khususnya, di mana Alkitab berkata setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saudara-saudara sekalian, kata Yesus hari itu adalah bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tapi saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi bahwa dengan cara yang sama Tuhan sedang coba bicara kepada kita di gereja ini, sedang bicara kepada saya dan Anda sebuah pesan Tuhan hari ini. Mungkin menutup tahun 2019 dan mengawali tahun 2020, yaitu Tuhan secara rohani sedang memberi pesan kepada kita, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Artinya apa saudara sekalian? Secara rohani Tuhan sedang bicara, coba lebih dalam yuk sama Tuhan. Deeper with Jesus, miliki kedalaman lebih lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena jangan sampai kita punya kekristenan adalah kekristenan yang dangkal, kekristenan yang shallow, saudara sekalian. Kekristenan yang saudara tidak seperti yang Tuhan inginkan. Hari-hari ini
Kita sedang ada di dalam sebuah kekristenan yang kadang-kali tanpa sadar menjadi sesuatu yang dangkal. Nah, sementara saya merenungkan ini, satu video dari teman saya yang seringkali khotbah di tempat ini, Pak Petrus Kwe, juga rupanya mengkonfirmasi ini minggu ini, saudara. Kita lihat sebentar, silakan multimedia. Jika Anda sedang membuat bak mandi, maka Anda tidak hanya memperhatikan berapa luas bak mandi itu, tetapi Anda juga memperhatikan kedalaman dari bak mandi itu. Bukankah aneh jika kita membangun sebuah bak mandi yang cukup luas, katakanlah 1 kali 2 meter, tetapi hanya memiliki kedalaman 5 atau 10 cm saja. Maka sekalipun luas, tetapi karena dangkal, maka bak mandi itu tidak bisa menampung air dalam jumlah yang banyak. Luas tanpa kedalaman adalah sesuatu yang sia-sia. Ilustrasi di atas cukup menggambarkan keadaan gereja Tuhan hari-hari ini. Beberapa tokoh rohani bahkan menyatakan kegundahannya ketika mereka melihat keadaan gereja hari-hari ini. J.L. Parker berkata, gereja tampaknya sedang mengidap sindrom lebarnya 1000 mil, tapi dalamnya setengah inci. Demikian juga apa yang dikatakan John Stott. Beliau berkata seperti ini, di satu sisi gereja bertambah secara luar biasa, namun di sisi lain kedangkalan terjadi di mana-mana. Itulah keadaan gereja hari-hari ini. Luas tapi dangkal, pertumbuhan tanpa kedalaman, kuantitas tanpa kualitas. Itulah yang terjadi kepada 5.000 orang yang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Namun jelas terlihat bahwa mereka sebenarnya tidak mengejar pribadi Yesus. Yang mereka kejar hanyalah roti dan mujizatnya saja. Dengan berterus terang, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Secara kuantitas, 5.000 orang itu sangatlah banyak. Namun secara kualitas, iman mereka sungguh dangkal. Karena Yesus tidak cari pengikut, melainkan cari murid yang sungguh-sungguh. Maka Yesus melakukan penyaringan kepada ribuan orang itu dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang tajam, dengan kata-kata yang mengusik motivasi mereka. Akibatnya sungguh mengejutkan. Dari ribuan orang itu hanya tersisa 12 orang saja. Bagaimana dengan kita? Janganlah kita euforia dengan pertumbuhan jika tidak disertai dengan kedalaman. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang Kristen yang imannya dangkal. Iman yang dangkal membuat kita gampang sekali tercabut ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan. Milikilah komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengejar berkat-Nya, tapi mari kita fokus untuk mengejar pribadinya. Itulah yang membuat kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Berbuah ke atas, berakar ke bawah. Berakar ke bawah, berbuah ke atas. Saya putar ini, saudara sekalian, karena sepanjang minggu ini ketika saya mencoba mulai merenungkan ini, ternyata ada sesuatu yang mengkonfirmasi. Dan kita belajar dari Pak Petrus dan juga dari firman Tuhan. Ada sebuah panggilan dari Tuhan bagi hidup saya dan hidup Anda. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam lagi secara rohani. Punya kehidupan rohani yang lebih lagi dengan Tuhan. Saya percaya kita harus menantang diri kita untuk memahami kekristenan apa yang kita punya. Masa kekristenan cuma kayak gini? Seharusnya menjadi pertanyaan kita. Hanya bergantung kepada seminggu sekali pergi ke gereja, dan kemudian saudara sekalian dengan hal-hal yang tradisional yang Anda lakukan. Masa kekristenan cuma seperti ini, nanti Desember seperti ini, Natalan lagi, dan sesuatu yang agamawi kita kerjakan lagi. Saudara-saudara sekalian, seharusnya atau yang menjadi panggilan Tuhan pagi ini bagi saya dan Anda lebih dalam lagi dengan Yesus. Yang nangkep sama-sama katakan. Saudara, seringkali problem kedangkalan kita itu meliputi hal-hal ini ya. Seringkali kekristenan dikatakan dangkal. Kenapa? Contoh A, mungkin ada orang-orang yang fokus kembali hanya pada berkat Tuhan, tapi bukan pada pribadinya Tuhan. Kalau urusan berkat dikejarnya setengah mati, tapi kalau urusan kenal Tuhan jauh-jauh, cuma kenal Tuhan tipis-tipis, tidak ada kedalaman. Beberapa problem kedangkalan yang lain yang ada di gereja Tuhan, contohnya adalah mungkin saudara ada gereja atau hamba Tuhan yang memang menerima orang berdosa tetapi lupa memberitakan tentang pertobatan. Ada gereja atau orang-orang yang berkata, it's okay kalau kamu jatuh dalam dosa, dan memang okay. Tuhan sayang sama kamu dan betul
Tuhan memang oke dan sayang sama kamu orang berdosa. Tapi bukankah kita tahu Tuhan juga meminta pertobatan dalam hidup kita. Dan itu yang seringkali ketika tidak diberitakan menjadikan kita gereja atau orang Kristen yang dangkal. Gereja atau orang Kristen yang dangkal tanpa pertobatan. Kedangkalan yang lain di gereja Tuhan adalah mungkin kuatnya penginjilan tetapi kurangnya pemuritan. Kuatnya penginjilan tetapi kurangnya pemuritan menjadi murid Kristus. Nah saudara sekalian, ada banyak hal mungkin kita bisa cari sebagai contoh dari kedangkalan-kedangkalan iman kita bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini mari bersama-sama buka hati dan hidup kita, belajar jadi gereja Tuhan yang menjawab panggilan Tuhan. Bertolaklah, pergilah ke tempat yang lebih. Menjadi sebuah kebutuhanmu di hadapan Tuhan. Atau saya mau cerita saja, beberapa tahun lalu Tuhan membawa saya kepada satu kedalaman dengan cara seperti ini. Ketika Tuhan mulai mendorong saya untuk selama beberapa bulan membaca kitab Amsal saja. Jadi Amsal itu kan ada 31 pasal, saudara. Zaman itu Tuhan mendorong saya begini, setiap hari Gideon 1 pasal. Tanggal 1, Amsal pasal 1. Tanggal 2, Amsal pasal 2. Tanggal 3, Amsal pasal 3. Dan terus kalau 30 hari berarti saya baca sampai Amsal 30, paling tambah 31. Kalau 31 hari berarti saya selesaikan Amsal itu dan berulang lagi untuk bulan berikutnya. Beberapa waktu Tuhan mendorong untuk membaca Amsal secara demikian sebagai sebuah firman yang khusus ditarik Tuhan di hati saya. Dan hari itu saudara sekalian mendapatkan sebuah kedalaman baru yang berbeda dari waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, saya cerita ini mungkin hanya sebuah contoh, tapi saya berdoa supaya Anda mulai menangkap kedalaman itu dengan Tuhan. Sementara mau tutup tahun ini, coba doa spesifik Tuhan, ya, bawa saya lebih dalam lagi. Kenapa, saudara sekalian? Karena Tuhan memang mau kerjakan itu. Satu kali, saudara sekalian, seperti yang sudah dibahas Pak Petrus Quick tadi, Tuhan itu akan selalu memberi firman kepada kita untuk membawa kita lebih dalam dengan Dia, ya. Dalam Yohanes 6 ayat 26 tadi yang kita baca, ya. Saudara sekalian, banyak orang mengiring Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang." Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Yohanes 6 ayat 26 ditulis, Yesus menjawab, "Sungguh kalian memang mencari aku, tapi bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang." Nah di sini saudara sekalian, Yesus kemudian kalau Anda lihat di Yohanes pasal 6, Yesus kemudian ngomong sesuatu yang mendalam. Lewat firman-Nya Yesus ngomong sesuatu yang mendalam. Dia bicara tentang roti hidup. Dia bicara tentang bahwa tubuhnya adalah betul-betul makanan. Dia bicara tentang darahnya adalah betul-betul minuman. Orang-orang pada zaman itu memang tidak bisa nangkep karena memang iman mereka masih dangkal. Tapi Anda dan saya hari ini seharusnya kita bisa lebih paham, lebih dalam. Sudah dikerjakannya bagi Anda dan saya. Inilah perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan terima, saudara-saudara sekalian. Tapi Yesus kembali kepada Yohanes 6 membicarakan itu dengan keras, dengan terbuka, dengan belak-belakan. Kita bilang, multimedia boleh siapkan Yohanes 6:66 ya. Sekali lagi kita lihat, Anda sering lihat ayat ini dengan saya. Kita bilang gara-gara pembicaraan yang keras, yang belak-belakan hari itu. Ini yang terjadi, Yohanes 6 ayat 66. Memang ada banyak orang mundur daripada Yesus. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Tapi saudara sekalian perhatikanlah sekali lagi, apakah Yesus peduli dengan orang-orang yang mundur? Saya bilang tidak peduli karena mereka tidak dalam. Jadi Yesus menantang murid-muridnya ayat 67 menjadi lebih mendalam. Dengan mengatakan kepada yang 12 murid, "Apa sekalian kamu tidak pergi? Apa sekalian kamu tidak pergi? Apa sekalian kamu tidak pergi saja? Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Saudara sekalian, kita harus terus mengerti pola Yesus ini. Kenapa Yesus bisa sangat keras seperti ini kepada orang-orang yang namanya murid-muridnya?
Karena dia mencari kedalaman. Dia cari sebuah kedalaman dalam hidup Anda dan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saudara boleh kembali kepada tayangan. Mari kita ngerti bahwa Yesus akan pakai prinsip ini lagi dan lagi. Dia Tuhan kita akan mengerjakan kedalaman-kedalaman kita ya dengan memakai firman-Nya untuk membawa Anda dan saya lebih dalam bersama dengan Tuhan. Siap-siap, prepare, buka hidupmu ya. Dan saudara sekalian bahkan kalau perlu Anda sendiri sembahyang ngakhiri 2019 ini, masuk 2020. Sekali lagi saya dorongkan sebuah doa, please Lord, say something specific to me. Kasih tahu apa yang Engkau mau untuk aku Tuhan, sehingga aku mendapatkan sebuah kedalaman dengan Engkau. Hari ini, sekali lagi saudara, Tuhan sedang coba bicara sama kita. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Anak-anak muda, jangan puas dengan kekristenan yang sudah engkau nikmati sekarang. Atau orang tua, seperti saya pun pendeta. Ternyata bukan berarti tidak boleh menjadi cukup, tetapi saudara sekalian, jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu yang kita kira sudah pas. Padahal Tuhan hari ini sedang bicara pada kita, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nomor 2, bagaimana kita bisa mengalami kedalaman dengan Tuhan. Yang kedua dari kisah Petrus atau Simon ini kita belajar, kedalaman dengan Tuhan itu didapat bersama nomor 2, yaitu pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan. Atau pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di hidup kita. Di Lukas pasal 5 ayat yang kelima, setelah Yesus memberitahu kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ya, jangan bingung tentang Simon dan Petrus, ini orang yang sama. Nama lamanya Simon, nama barunya Petrus. Alkitab kadang menyebutnya Simon, kadang menyebutnya Petrus, atau Alkitab menyebutnya kadang Simon Petrus. Di beberapa teks kita bisa lihat. Nah, di dalam ayat 5 Alkitab bilang, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara sekalian, melalui pengalaman hari itu, saudara-saudara sekalian, Simon memiliki satu kedalaman baru. Nanti Anda akan coba lihat sama saya di ayat 8 khususnya, ya. Atau kalau saya ceritakan saudara sekalian, Anda bisa nanti lihat perbandingan ayat 5 dan 8. Di dalam ayat 5 ini dia memanggil Yesus sebagai guru. Nanti di poin ketiga kita akan lihat ayat 8, atau kalau Anda cek Alkitab Anda sekarang di ayat 8, di sana dia tidak lagi memanggil Yesus sebagai guru. Dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Jadi tadinya dia panggil Yesus guru, setelah mengalami pengalaman baru dengan Tuhan, dia punya sebuah kedalaman baru dengan Tuhan. Semua sebutan yang tadinya guru di ayat 8 berubah menjadi panggilannya Tuhan. Kenapa? Sebab prinsipnya pengalaman dengan Tuhan akan membawa satu kedalaman baru di hidup Anda bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, pengalaman Anda dengan Tuhan lah yang akan membawa kedalaman-kedalaman baru tentang Tuhan atau dengan Tuhan di hidup Anda dan hidup saya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita perlu siap dengan hal-hal ini, ya. Tidak ada orang yang senang dengan mungkin, ya, salah satu pengalaman, saya tidak bicara selalu itu, tapi salah satu pengalaman yang sering Tuhan pakai membawa kedalaman baru di hidup kita adalah pengalaman masalah, pengalaman perjuangan, pengalaman pergumulan, ya. Dan memang selama kita masih menjadi manusia yang hidup, kita akan berjumpa dengan masalah, kita akan berjumpa dengan pengalaman-pengalaman kita, saudara sekalian, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tetapi saya mendorong untuk memastikan bahwa pengalaman kita, apapun, menyenangkan atau tidak menyenangkan, idealnya atau pengalaman kita sebaiknya menjadi kesempatan mengalami kedalaman baru dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi ya pernyataan saya. Pengalaman kita baik atau tidak baik, idealnya menjadi kesempatan
mengalami kedalaman baru dengan Tuhan. Kira-kira setuju nggak dengan pernyataan ini? Halo? Amin, saudara sekalian. Pengalaman kita menyenangkan dan tidak menyenangkan seharusnya membawa kedalaman baru kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Tapi gimana caranya bisa seperti itu? Nah, sebelum lebih jauh, coba lihat Roma 8 ayat 28. Ya, boleh ditampilkan multimedia. Ini ayat terkenal sekali. Saudara, ayat Roma 8 ayat 28 berkata, kita baca bersama yuk, kebaktian siang. Katakan 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, ayat ini seringkali diterjemahkan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu itu paling sering diterjemahkan di dalam permasalahan-permasalahan kita. Sehingga seringkali kita membaca dan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala permasalahan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini harus hati-hati memahaminya, ya. Karena apa? Saya pengen sharing begini, saudara. Ternyata kebenarannya adalah bahwa yang masalah, ya, segala sesuatu, Anda cek ayat ya, segala sesuatu atau kalau kita bilang masalah, itu bisa mendatangkan kebaikan, itu bisa mendatangkan kebaikan kalau, nah ini yang harus hati-hati, kalau responnya kita benar. Sekali lagi ya, orang suka membaca ini secara umum, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam masalah saya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia. Nah, ternyata kebenarannya demikian. Segala sesuatu atau masalah itu betul-betul akan mendatangkan kebaikan kalau responnya benar. Kenapa ini penting, saudara? Sebetulnya ini nanti dibahas di bagian ketiga, tapi ini saya rasa dibagikan di bagian kedua untuk mengingatkan kita lebih jauh. Saudara, respon itu akan menjadi sesuatu yang penting karena responlah yang akan menentukan pengalaman Anda. Boleh kembali kepada tayangan. Responlah yang akan menentukan pengalaman Anda itu membawa pengalaman kedalaman baru dengan Tuhan atau tidak. Responlah yang akan memastikan pengalamanmu dengan Tuhan membawa kedalaman baru atau tidak. Maksudnya gimana toh Pak Gideon, sing gampang-gampang wae toh Pak, yo gawe gampang. Gini aja. Ada orang yang kena sakit penyakit tapi responnya patah arang. Tapi ada orang yang kena sakit penyakit responnya tambah kuat dalam Tuhan. Apa yang membedakan? Atau maksudnya kenapa satu orang punya masalah sakit penyakit patah, yang satu punya sakit penyakit tapi tetap kuat sama Tuhan? Selalu jawabannya adalah tentang bagaimana mereka merespon atau menanggap terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam hidupnya. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi ini sesuatu yang penting buat kita, ya. Semua kita di sini diingatkan Tuhan lagi untuk memastikan bahwa kalau mau pengalaman kita dengan Tuhan membawa kedalaman baru, maka kita harus meresponnya dengan tepat, menanggapinya dengan tepat, saudara-saudara. Dan tanggapan yang tepat atau respon yang tepat adalah ini salah satunya. Inilah salah satu respon yang tepat yang seharusnya ada, yaitu respon ketaatan. Respon ketaatan agar membawa kedalaman baru di dalam setiap pengalaman Anda dengan Tuhan, itu membutuhkan satu hal, lebih dulu respon ketaatan. Saudara, respon ketaatan. Taat untuk apa, saudara-saudara sekalian? Saya jelaskan dulu dari kisahnya Simon. Yang pertama, selalu taat untuk melepaskan pengalaman-pengalaman dan konsep-konsep saudara yang gagal di masa lalu. Bagi Simon Petrus, saudara sekalian, kalau Anda tadi baca Lukas pasal 5 ayat 5, dia berkata demikian, guru sudah sepanjang malam loh. Sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan gagal, tidak menangkap apa-apa. Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan gagal, tidak menangkap apa-apa. Jadi saudara sekalian, Simon punya pengalaman gagal dan punya konsep gagal, saudara sekalian. Dalam artian gimana? Pikirannya jelas,
Kalau sudah sepanjang malam kerja tidak berhasil, maka cara yang paling baik pagi hari ya angkat jala, dibasuh, ya sudah pulang ke rumah. Sudah gagal ya sudah, nanti malam pulang datang lagi baru menjala lagi. Kira-kira logikanya berkata demikian. Tapi hari itu dia ketemu dengan Tuhan yang membawa, yang mana pengalamannya itu membawa kedalaman baru dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata bertolaklah ke tempat lebih dalam, maka dia kemudian taat. Taat pertamanya apa? Taat melepaskan semua pengalaman dan konsep gagal yang ada di masa lalu hidupnya. Nah, coba kita cari aplikasi buat kita. Saudara, kadang-kadang hal yang membuat kita terhalang mengalami new deep with Jesus, sebuah kedalaman baru yang dengan Tuhan adalah karena bentuk-bentuk kegagalan kita di masa lalu menahan kita terus di sana, ya. Bentuk-bentuk kegagalan kita menahan kita, saudara sekalian, sehingga membuat kita tidak bisa mencapai sebuah kedalaman baru dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, ketaatan Simon adalah ketaatan melepaskan pengalaman dan konsep tentang berhasil di masa yang lalu. Nah, ini perenungannya gimana, saudara sekalian? Kalau kita ngelihat Simon, saudara sekalian, Simon itu bisa saja bahasanya berargumentasi, ngeyel dengan Tuhan. Tuhan yang nelayankan gua. Tuhan adalah atau Anda adalah guru. Ya, seperti di ayat 5 kan dia panggil guru. Kamu kan guru, bukan nelayan. Yang nelayan itu saya. Saya sudah punya pengalaman masa lalu berhasil. Saya tahu bagaimana cara terbaik memperoleh hasil-hasil perikanan atau mengelola hal-hal yang berhubungan dengan perikanan. Tapi hari itu saudara sekalian, sementara dia melepaskan pengalaman gagal semalaman, tapi dia juga melepaskan pengalaman konsep berhasil masa lalu yang dia pahami. Dan dia berkata, karena engkau yang telah mengatakannya, karena engkau yang telah menyuruhnya Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang perlu kita kerjakan. Karena apa, saudara sekalian? Seringkali ini yang kita tahu, hikmat yang kita tahu. Pengalaman baik kita pada masa lalu itu adalah hal yang seringkali bisa menghalangi kita mengalami yang terbaik pada masa kini. Pengalaman baik kita pada masa lalu seringkali dapat menghalangi kita mengalami yang terbaik pada masa kini. Nah, untuk ngerti ini, izinkan saya saksi. Saudara sekalian, kita dapat battle area ini masa lalu. Kita dapat battle area ini masa lalu, tahun 2001, saudara. Itu caranya sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa, ajaib. Ajaib dan pakai banget. Tahun 2000-an ke bawah, maksud saya sebelum Pak Rusli, ayah saya meninggal dunia, kita punya satu tanah di daerah Imam Bonjol 81 sebesar 1.500 meter. Dan saudara sekalian, tanah itu telah didapat dengan cara yang sangat luar biasa. Setengah tanah dibeli, setengah tanah dipersembahkan oleh pemilik tanah. Saya lupa harganya berapa, apakah kita suruh bayar yang setengah itu 100 jutaan kira-kira, tapi kita intinya Imam Bonjol 81 kita punya 1.500 meter. Semua kita zaman itu tahun 2000 berpikir bahwa itu adalah hal yang paling baik yang kita punya. Sampai kemudian Tuhan izinkan kita nggak bisa bangun gereja di sana. Lalu kita dapat battle area ini, caranya cakep banget. Ini hal baik yang kita alami 19 tahun yang lalu. Caranya gimana? Kira-kira begini. Tanah Imam Bonjol 1.500 meter akhirnya bisa dapat dijual 400 juta rupiah harganya. Sekitar tahun 2001, saudara-saudara. Semua orang zaman itu bilang gini, Imam Bonjol 81A kalau dijual harga 300 juta saja sudah bagus. Oleh pertolongan Tuhan, kita jual 400 juta, 100 juta lebih mahal, saudara. Jadi kita punya 400 juta. Gereja ini zaman itu nabung bertahun-tahun, kita punya 150 juta. Jadi 400 juta tambah 150 juta, kita punya 550 juta cash.
Ini tanah punyanya Satya Wacana dulu, saudara. Suka buat praktek pertanian. Anda kalau mahasiswa lama mungkin tahu tanah ini. Ini miliknya Yayasan Dana Pensiun Satya Wacana. Saudara, karena kita nggak bisa bangun di Imam Bonjol, kemudian kita cari tanah, kita pergi ke sini. Ada tanah nih, 5.789 meter persegi, hampir 6.000, 4 kali lipat lebih besar dari Imam Bonjol. Akhirnya kita mencoba tawar-menawar di sini. Zaman itu kita disuruh beli tanah ini 700 juta. Cara skema pembayarannya, bayar cash uang yang kita punya 550 juta tadi. Lalu yang sisa 150 juta disuruh mencicil. Bukan mencicil, suruh ngangsur. Tapi zaman itu, daok hebat, sembayang saudara. Ada beberapa pernyataan Tuhan. Kira-kira bunyinya gini, Tuhan taruh di hati saya. Ini tanah harga paling mentok 600, lebih dari 600 colke bahasanya gitu, satu ya. Lalu ada orang berdoa bilang gini, Pak Gideon, harga tanah ini kata Tuhan tidak lebih dari 600 juta. Oke, jadi dapat beberapa pernyataan, ngerti, merasa ngerti dari Tuhan. Jadi zaman itu saudara sekalian, akhirnya kita nawar sini itu pertama 520 juta. Pertama loh, 520 juta rupiah. Suruh bayar 700, merasa mengerti harga paling tinggi itu cuma 600, akhirnya kita cuma naikkan tawaran 30 juta saja, 550 juta, dan ajaibnya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ini per meter persegi cuma di bawah 100.000 rupiah. Itu pengalaman baik masa lalu. Nah sekarang saya cerita, 2017 kita akan berjuang buat tanah yang di depan itu tuh, 1.600 meter. Dan harganya kali ini 1.600 meter saja, harganya dimintakan 2,5 miliar. Terus terang, aku sembayangin ini, mbok ngene to Tuhan. Dulu kan tanah 5.000 meter saja cuma cepek jen. Semeter. Anda bisa paham enggak yang sedang saya coba sampaikan? Mbok, yang seperti dulu toh Tuhan. Kan kira-kira gitu, betul enggak? Wah itu kalau dibuat nyanyi kan nyanyi, nyatakanlah lagi seperti yang dulu 19 tahun kepungkur. Betul enggak saya? Aku minta mujizat model 19 tahun yang lalu. Anda paham yang sedang saya coba bagikan? Halo? Kita hampir tidak beli tanah 2,5 miliar itu. Memang selain urusannya sulit dari pihak saya sendiri, terus terang gini, mbok gini toh Tuhan, buat yang ajaib. Dulu Tuhan, wah ini tanah ini dulu ajaib. Udah dapat 550 juta rupiah, terus apalagi izin tanahnya aja ajaib. Wah izin tanahnya bangun gereja ini ajaib. Itu pasti Tuhan, saudara sekalian. Karena 19 tahun lalu, ini saya cerita aja ya mungkin ya. 19 tahun lalu saudara sekalian, ketika kita ngatur izin gereja ini, ya itu Pak Pangat ya, itu kalau yang umum kan minta tanda tangan orang di sekitar ya, 54 orang satu RT, sudah beres. Dibawa saudara sekalian masuk Departemen Agama, ngomongnya macem-macem ya. Ini cerita aja ya, nggak ada maksud apa-apa. Tapi maksudnya gini, oh tanda tangan satu RT nggak cukup, tanda tangannya harus setengah RW. RW setengah. Jadi yang jauh-jauh di sana tuh disuruh minta tanda tangan, boleh nggak ada gereja di sini. Itu kan golek masalah, betul nggak saudara? Ya, nek orang pinter kan golek masalah, ngerti? Ya harusnya cuma sini aja udah beres. Ngapain orang-orang jauh suruh tanda tangan? Wah, tapi zaman itu ajaib. 19 tahun itu hebat, ajaib luar biasa. Kita akhirnya dapat cara, ya mungkin saya tidak ceritakan detailnya, tapi kita dapat cara, dapat izin gereja ini ajaib, betul-betul ajaib. Bahkan kita semua yang ngurus tahu itu pasti kemurahan Tuhan yang bergerak
di dalam segala kemustahilan dan ketidakmungkinan kita. Nah, kembali kepada cerita saya, terus terang ketika 2017 mau dapat tanah itu, saya baliknya ke 19 tahun lalu. Tuhan, tolong toh Tuhan, mbok seperti 19 tahun lalu, itu kan pengalaman baik, itu kan sesuatu yang luar biasa, Engkau sudah menyatakan mujizat-Mu, yang kali ini Tuhan, tolong nyatakan mujizat-Mu seperti 19 tahun yang lalu, tapi ini yang saya mau sharing. Tuhan ternyata mau membawa saya dan kita kepada sebuah kedalaman yang berbeda. Bahwa kita tidak perlu mengecilkan diri kita, tetapi kita perlu membesarkan Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Nyatanya bayar 2,5 miliar, jreng dan lunas. Tidak pakai hutang sama sekali. Di situ saya baru tahu pengalaman baru sama Tuhan. Bayar 2,5 miliar. Aku ini belum pernah ada sebuah dinamika yang saya alami. Saya sama istri ini zaman-zaman itu 2 tahun lalu bawa uang namanya 1 miliar dari Bank BRI Ambarawa menuju BCA Ambarawa. Itu berapa kerdus sayangku ya? Berdus-dus, uang 1 miliar itu dus-dusan. Ya karena kita mau lakukan satu proses, ya saya nggak bisa cerita detailnya ya, tapi secara administratif kita nggak bisa transfer, bahasanya gitu. Jadi kita harus ambil cash, itu dari BRI Ambarawa menuju BCA Ambarawa cuma 100 meter kalau Anda pergi ke Ambarawa. Tapi saya gotong sama beberapa orang itu 1 miliar, kotak-kotak duit dibawa 1 miliar. Maksud saya itu nggak pernah ngurusi uang segede itu. Tapi hari itu saya belajar sesuatu, kedalaman yang lebih lagi dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Pelajarannya, pengalaman baik masa lalu, kalau kita tidak hati-hati dapat menghalangi pengalaman yang terbaik yang dapat kita punya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Terus terang, 2019 ini kan saya ngurusin bayar 7 miliar, ya toh? Kan beberapa kali cerita di jemaat, tapi kan jemaat mungkin nggak mudeng, ya. Karena kita beli 4 kantor, 4 ruko di Semarang, 2 buat pelayanan di Semarang, 2 buat kantor organisasi saya. 3,5 miliar, total 7 miliar. Saya mau bilang begini, oleh anugerah Tuhan, 2019 ini tidak pecah kepalaku, tidak pecah hatiku, ngurusi 7 miliar, karena bersama dengan Tuhan, di pengalaman-pengalaman yang ada, Tuhan sudah membawa kepada kedalaman demi kedalaman, demi kedalaman. Nah, cara kerja Tuhan kepada Anda dan saya tidak jauh beda. Saudara, kedalaman dengan Tuhan itu bisa didapat melalui pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk poin ketiga, saudara sekalian, saya tidak tahu pengalaman apa yang sedang Anda alami di hidup Anda. Setiap Anda sedang punya pengalaman sendiri. Saya cuma mendorong, ayo pastikan pengalaman terkini kita akan membawa kedalaman baru bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Yang nangkep dan mudeng katakan amin, saudara sekalian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, alami sendiri dan nikmati kedalamanmu dengan Tuhan. Perkara ketiga yang paling akhir siang ini, kedalaman dengan Tuhan bisa didapat, saudara, melalui respon-respon yang tepat bersama dengan Tuhan. Kedalaman saudara di dalam bersama dengan Tuhan itu dapat terjadi waktu respon-respon kita tepat terhadap Tuhan. Respon-respon kita tepat terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Jadi yang pertama dia mengerjakan melalui firman-Nya. Yang kedua lewat pengalaman-pengalaman bersama dengan dia. Dan yang ketiga respon yang tepat menentukan kedalaman. Beberapa ayat akan kita baca. Lukas 5 ayat 8-11. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Melihat mujizat Tuhan. 2 perahu yang kosong sekarang penuh dengan ikan. Bukan hanya 1, tapi 2 perahu penuh dengan ikan. Sekarang dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku. Nah ini yang tadi saya ngomong. Di ayat 5 dia nyebutnya guru, di ayat 8 berubah jadi Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dalam ayat 11 Alkitab bilang, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat,
Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kedalaman dengan Tuhan itu bisa didapat dari tadi 3 perkara. 1, firman-firman Tuhan yang membawa kita kepada kedalaman. Yang kedua, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang membawa kita dalam kedalaman lebih lagi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, bisa kita dapat dari respon-respon yang tepat. Ya, respon yang tepat seperti tadi saya sharing di Roma 8 ayat 28 lah yang akan mengantarkan kita menikmati kedalaman yang lebih lagi dengan Tuhan. Nah, kita coba lihat Simon dulu ya. Kedalaman yang Simon Petrus alami karena respon yang tepat adalah beberapa respon yang seperti ini. Apa respon yang tepat? Saudara, jelas dari Alkitab kita bisa langsung melihat tentang respon ketaatan. Di Lukas pasal 5 ayat ke-5 tadi, saudara sekalian, kalau Anda mengingat pembacaan firman Tuhan, Simon Petrus berkata kepada Tuhan sebagai berikut bahwa, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia menunjukkan ketaatannya dengan cara sederhana. Ya, memang dia sudah punya pengalaman gagal. Ya, dia memang sudah punya pengalaman tidak berhasil. Tapi karena Engkau yang mengatakannya juga, karena Engkau yang mengatakannya juga, ya Tuhan, ku jalani di dalam ketaatan. Saudara-saudara sekalian, respon ketaatan lah yang akan membuat Anda mengalami kedalaman baru dengan Tuhan. Ya. Tentang tanah yang di depan itu, sekali lagi mohon izin saksi, saudara sekalian. Sebetulnya secara hati saya sudah give up, sudah nyerah. Itu tanah sudah sempat kita coba jajaki dari tahun 2003 loh, bukan 2013. Tahun 2003 ketika kita dapat sini, Pak Fong Yunan itu dia bilang begini, Pak Gideon, sekalian aja itu ada tanah di depan. Udah kosong Pak, yuk kita tanya. Saudara sekalian, ketika ditanya, harganya zaman itu mungkin 350, tapi ketika didatangi naik ke angka 700. Jadi begitu dengar 700, 800 juta kita mundur. Ya. Dan ternyata memang polanya seperti itu, tanah di depan. Tiap kali nanti, terakhir kita dengar mau dijual 800. Ada orang deket sini yang datang ke sana nawar 800, langsung naik jadi 1 miliar. Jadi kita udah nggak terlalu pengen begitu ya. Nah 2013 saya didatangi oleh keluarganya mereka. Sekelompok orang ketemu dengan Pak CC dan Pak Switch yang bertiga. Udah deal 1,650, udah mau beli 1,650. Tinggal mau DP ditahan. Tapi ternyata begitu, nanti pulang minta naik lagi. Saudara-saudara, jadi istilah hati itu udahlah. Cukup bahasanya gitu. Tapi saya tidak mengira bahwa Tuhan mendorong lagi. Sekali lagi saya sharing Agustus 2016. Ketika saya ada di kantor di sebelah sana, saya sedang kerja, tiba-tiba sangat jelas Tuhan seperti menggedor hati dan bicara, maju. Kalau tidak nanti diambil orang lain. Saya sampai kaget tuh. Hari itu saya tidak dengar di telinga tapi hati itu kayak digedor sama Tuhan. Maju. Kalau enggak nanti diambil orang lain. Saya terus terang udah begini, Tuhan. Udahlah. Udah berapa kali nawar tanah itu kok Tuhan. Udah gagal, udahlah mau apa lagi toh Tuhan, mau apa lagi. Tanah yang saya cerita, tanah yang Anda lewati setiap kali ada keluar ya. Itu tanah. Jadi kalau Anda keluar, halo yang siang ini bawa mobil atau motor, kalau keluar, lewat jalan keluar toh, nah itu tanah yang saya cerita. Nanti kalau keluar tolong diberkati tanahnya ya, dalam nama Yesus dibangun, dalam nama Yesus. Jangan cuma dilewati toh ya, didoakan, saudara, didoakan terus. Jadi ketika Tuhan bilang maju, kalau tidak lepas, itu saya didorong Tuhan untuk mulai respon taat. Nah ceritanya itu begini. Oktober 2015, saya pas di tanah itu, yang punya tanah itu lewat. Ya, dia memang modelnya gitu. Oh, ini toh yang namanya Gideon Rusli, katanya begitu saja. Ini tanahnya mau dibeli apa enggak nih? Beli dong.
Saya tanya, ya beli sih beli, lah kamu mau jualnya berapa? 2,5 miliar, kata dia. Oh ya kalau 2,5 miliar ya mikir-mikir dulu ya. Dulu 1,6. Sudah modal, sekarang udah 2,5 miliar. Jadi saya diem aja, saudara-saudara. Nah, ketika Agustus 2016, kembali Tuhan dorong, ambil kalau enggak lepas. Saya udah gelisah. Wah Tuhan, Oktober 2015 saja 2,5 miliar. Mosok nanti harganya masih sama. Dan nanti kalau harganya naik lagi gimana? Wong itu kan pengalamannya tiap ditanya naik, tiap ditanya naik, tiap ditanya naik. Mbok ditanya sekali-kali turun apa piye begitu ya. Tapi tiap kali tanya naik, tiap kali tanya naik, selalu ke atas. Itu mungkin menerapkan Alkitab, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Selalu akan naik dan tidak akan turun. Dodolan tanah model piye kuwi saskanya. Jadi ketika saya didorong itu udah ngeri saya. Tapi akhirnya saya coba, oke deh Tuhan, aku tak taat ya Tuhan ya. Oke, saya angkat telepon, saya cari telepon orang itu dan saya bilang, Pak, tanahnya masih mau dijual? Masih. Lah ini pertanyaan berikutnya saya agak deg-degan. Harganya berapa? Ya 2,5 miliar. Wah ini rasanya mau kayak teriak. Saya tanya, tanah kalau dijual setahun itu naik nggak mestinya? Halo? Logikanya naik, itu tanah nggak naik. Oktober 2015, Agustus 2016 nggak naik, sudah hampir setahun nggak naik. Di situ saya tahu ini memang jatahnya kita. Hanya butuh respon taat dan lewat respon taat itu mengalami satu kedalaman dengan Tuhan. Sekarang kalau Tuhan suruh saudara sekalian ya, ini saya terus terang istri saya agak ngeri ya. Tanah dapat di Gendongan. Pak Barjo mana? 300 juta rupiah. Tanah dapat di Semarang, ruko 3,5 miliar. Terus mana kemarin? Ya, Tuhan sedang dorong untuk ke Gombong. Kalau tanya duitnya itu enggak ada duit, saudara ya. Enggak ada duitnya, itu tinggal nunggu Tuhan ngetoki satu-satu, saudara ya. Dikeluarkan dari, enggak ada uang, tapi ini Tuhan sedang nuntun. Jadi sekarang sedang terus belajar. Lebih lagi belajar taat satu tahap demi satu tahap sehingga mengalami kedalaman dengan Tuhan. 2, respon tepatnya Simon sehingga dia mengalami kedalaman dengan Tuhan adalah respon merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lukas 5 ayat 8 dikatakan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara sekalian menanggapi mujizat Tuhan yang ditampakkan di depan matanya Simon Petrus, kemudian tersungkur kata Alkitab, dan dia berkata, pergilah daripadaku Tuhan, karena aku ini seorang berdosa. Dia, saudara sekalian, mengambil respon rendah hati yang pada akhirnya membawa dia kepada, saudara-saudara sekalian, kepada satu kedalaman yang baru dengan Tuhan. Kedalaman seperti apa? Coba multimedia bantu Lukas 5 ayatnya yang ke-10 ya, kalau nggak salah, ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10. Kedalaman ini maksud saya ya, dikatakan saudara sekalian dengan respon di ayat 8 ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Nah, dengan respon kerendahan hatinya sekarang Simon mengalami new deep, sebuah kedalaman dengan Tuhan. Kata Yesus kepada Simon, ini jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Simon yang tadinya penjala ikan, dengan respon kerendahan hatinya, sekarang Tuhan mendalamkan dia. Tuhan membawa dia menjadi penjala manusia di dalam kehidupannya. Sebuah kedalaman yang baru. Dan yang paling akhir, saudara sekalian, respon tepatnya Simon yang membawa dia kepada kedalaman adalah akhirnya ketika dia mengiring Tuhan secara totalitas dalam hidupnya. Dalam Lukas pasal yang kelima, ya, dia mengiring Tuhan secara totalitas. Dalam Lukas pasal 5 ayat 11 dikatakan bahwa sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun merespon dengan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara sekalian,
responnya yang ketiga ini membuat dia lebih dalam dengan Tuhan. Gimana pengertiannya? Jelas. Dari seorang nelayan yang ketemu Yesus di atas perahunya, yang melihat mujizat Tuhan, 2 perahu dipenuhi ikan. Sejak dia merespon, meninggalkan semua mengikut Yesus, selama 3,5 tahun dia bertumbuh menjadi murid Yesus. Tidak hanya murid Yesus, dia bertumbuh dalam kedalaman sebagai sahabatnya Yesus. Waktu Yesus takut, Yesus ceritanya kepada 3 murid utamanya, Simon, saudara sekalian, kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus waktu ketakutan di Taman Getsemani, dia berkata, hatiku seperti mau mati, ya, hatiku takut seperti mau mati rasanya. Dia cerita kepada 3 temannya ini, salah satunya adalah Simon yang telah mendapatkan kedalaman rohani bersama Yesus sebagai akibat dia telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian, menutup firman Tuhan ini saya ingin menyerukan apa yang Tuhan taruh di hati saya, saudara sekalian, untuk kita semua. Mari menutup tahun 2019 ini dan masuk di tahun 2020 ini. Ada sesuatu yang Tuhan panggil kita, yaitu memiliki kedalaman yang lebih lagi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun saya dan Anda dalam pengalaman yang berikutnya dengan Dia.